Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita belajar tentang kisah Nabi dan teladan para nabi. Sebelum belajar, kita berdoa dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku, dan berikanlah kami ilmu dan kefahaman. Amin. Nabi Adam. Nabi Adam adalah Rasul utusan Allah. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Allah memerintahkan malaikat, jin, dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Namun iblis tidak mau bersujud atau mengikuti Nabi Adam karena merasa lebih mulia dari iblis yang diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, kemudian iblis diusir dari surga, sehingga iblis dendam dan menggoda Nabi Adam supaya berbuat dosa dan diusir juga dari surga. Di surga, Nabi Adam dinikahkan oleh Allah dengan Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Nabi Adam dan Siti Hawa ditipu dan tergoda untuk memakan buah khuldi yang dilarang untuk dimakan. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga dan diturunkan ke bumi secara terpisah. Nabi Adam dan Siti Hawa bertaubat dan berdoa. Allah menerima taubat Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian dipertemukan di bukit yang gersang atau di Jabal Rahmah. Kemudian dikaruniai 4 anak, yaitu Qabil, Ikrimah, Habil, dan Labuda. Keteladanan yang patut kita tiru adalah segera bertaubat jika melakukan dosa dan meminta maaf. B. Nabi Idris. Nabi Adam dan Nabi Sis wafat, maka Allah mengutus Nabi Idris. Nabi Idris sangat pandai menulis, menunggang kuda, dan menjahit pakaian. Ketika Nabi Idris wafat, diizinkan oleh Allah untuk mengunjungi surga dan neraka. Allah mengaruniakan surga untuk Nabi Idris. Keteladanan yang perlu diikutin adalah rajin, karena rajin pangkal pandai. Kemudian sabar dalam membimbing. Nabi Nuh mengajak umatnya untuk menyembah Allah, tidak menyembah patung. Namun umatnya menolak. Selama 950 tahun berdakwah, tetapi hanya sedikit yang mau menyembah Allah. Mereka sangat angkuh dan sombong. Hati dan pikiran umatnya sudah tertutup rapat, tidak ada lagi harapan umatnya untuk beriman. Setelah berusaha, Nabi Nuh berdoa pasrah kepada Allah. Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Para pengikutnya mulai mengumpulkan bahan dan kayu. Allah memerintahkan Nabi Nuh supaya membuat kapal. Nabi Nuh dan pengikutnya diejek oleh orang-orang zalim karena membuat kapal yang jauh dari lautan. Allah memerintahkan mengumpulkan binatang sepasang-sepasang untuk ikut dalam perahu. Keluarga Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman semuanya masuk ke dalam perahu, kecuali istri dan salah satu anaknya yang bernama Kan'an karena tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh. Dan benarlah, setelah semua masuk, tiba-tiba air membanjiri bumi, air keluar dari dalam bumi, kemudian menenggelamkan semua yang ada di bumi.
termasuk istri dan putranya Kan'an juga tenggelam karena tidak mau beriman. Nabi Nuh diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Ad yang tinggal di Jazirah Arab. Mereka hidup makmur tetapi enggan beribadah ketika Nabi Nuh wafat. Kaum Ad yang menjadi kafir dilanda kekeringan hebat, gumpalan awan panas, angin kencang, kemudian selama 8 hari dan 8 malam, sehingga kaum Ad binasa. Kaum Nabi Hud yang beriman hijrah ke negeri seberang untuk membangun masyarakat baru setelah porak-poranda daerahnya. Keteladanan Nabi Hud yang bisa kita ikuti adalah kegigihan dalam membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Cukup sekian dari Bu Ani, tetap semangat ya. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.